Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam kasih dan sayangku kepada para sahabat-sahabatku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid atau ma'rifat selama ini banyak disepelekan oleh seluruh manusia, ya termasuk saya. Bertuhan dan beragama di sisi Allah, bertuhan dan beragama di sisi Tuhan masing-masing agama selama ini telah dikesampingkan oleh seluruh manusia, ya termasuk saya. Bertuhan dan beragama hanyalah sebagai kedok-kedoknya hawa nafsu saja, sebagai topeng-topengnya iblis dan setan saja. Kebaikan atau kemaksiatan, kesyirikan, kedurhakaan, keingkaran selama ini telah lama dibungkus dengan kebaikan. Kemaksiatan dibungkus dengan ketaatan, keburukan dibungkus dengan kebaikan, kefanahan dibungkus dengan keabadian. Itulah diri kita semua termasuk saya. Maknanya di dalam hati kita mengesampingkan bagaimanakah bertuhan, bagaimanakah mengabdi, bagaimanakah bertauhid, bagaimanakah bermakrifat kepada Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Mengesampingkan tauhid, mengesampingkan makrifat Allah yang telah menciptakan dan mengadakan serta menghidupkan kita di dunia ini. Kebanyakan, bahkan seluruh manusia termasuk saya, kita hanyalah bermakrifat kepada diriku sendiri. Anda bermakrifat kepada diri Anda sendiri. Semua orang hanyalah bermakrifat kepada diri orang-orang itu masing-masing daripada bermakrifat kepada Tuhannya di hatinya, termasuk saya. Semua orang, ya termasuk saya juga, di dalam hatinya lebih mentauhidkan, lebih mengesahkan dirinya sendiri daripada mentauhidkan
daripada mengesahkan Allah satu-satunya Tuhan yang telah menciptakan kita. Di dalam hati kita, kita lebih mensucikan keberadaan diri kita sendiri daripada mensucikan hanya Allah sebagai pencipta diri kita di hati kita. Inilah yang tidak diketahui oleh seluruh manusia, ya termasuk saya. Sehingga bertuhannya, sehingga beragama ala kadarnya sesuai petunjuk-petunjuk hawa nafsu kita sendiri. Bertuhan dan beragama hanyalah versi-versi wadah-wadah hawa nafsu kita sendiri. Memahami bertuhan beragama hanyalah dengan versi-versi golongan-golongan yang kita inginkan. Sehingga beriman, beribadah, mengabdi, menyembah, bertauhid, bermakrifat selama ini hanyalah dibungkus dengan kebaikan, tapi di dalam hati kita kebaikan dibungkus dengan keburukan. Kebertuhanan, keberagamaan kita selama ini dibungkus dengan kenistaan, kebohongan, kemaksiatan yang ada di dalam hati kita, karena yang ada di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri daripada Tuhan yang kita sembah. Di dalam hati kita yang wujud hanyalah kita sendiri daripada Tuhan yang mewujudkan kita. Di dalam hati kita yang hidup hanyalah hidup kita sendiri daripada hidupnya Tuhan. Berarti Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, Tuhan itu wujud. Selama ini bukti-bukti itu hanyalah hayalan saja, tidak terbukti oleh diri kita. Ya termasuk saya. Kenapa tidak terbukti oleh diri kita? Karena kewujudan Allah gaib, tak ada. Karena kehidupan Allah sesungguhnya mati menurut hayalan kita semua. Kita semua selama ini bertuhan dan beragamanya hanya hayal-hayal saja. Imajinasi saja, halusinasi saja. Sholatnya halusinasi, puasanya halusinasi, haji umrohnya halusinasi, angen-angen bayang-bayang wae. Padahal itu semua bukan ibadah, namun maksiat. Kenapa? Karena Tuhannya ndak ada bagi kita. Karena Tuhannya ndak wujud bagi kita. Karena Tuhannya ndak hidup bagi kita. Sedangkan di dalam hati kita yang wujud kita sendiri, yang hidup kita sendiri, yang berkuasa diri kita sendiri. Berarti ibadah sejak akil balik hingga setua ini, berarti sholat-sholat yang telah kita kerjakan selama ini diperuntukkan, dipersembahkan, dihaturkan kepada Allah ataukah kepada hawa nafsu kita sendiri? Coba dihayati, coba difikirkan. Bila bukan Allah yang wujud, bila bukan Allah yang hidup,
Bila bukan Allah yang berkuasa, mana mungkin kita bisa mengaturkan seluruh ibadah-ibadah dan surat-surat kita selama ini sejak detik-detik akil balik hingga setua ini. Sementara yang wujud jadi Tuhan, yang hidup jadi Tuhan, yang berkuasa jadi Tuhan, yang ditauhidkan di dalam hati kita, yang diesyakan di dalam hati kita, yang dimakrifati di dalam hati kita, hanyalah iblis belaka, hanyalah hayawan belaka, hanyalah diri kita sendiri di dalam hati kita. Kira-kira Anda, kira-kira saya, apakah masih mendewa-dewakan, membangga-banggakan, memulia-muliakan apa yang telah kita lakukan selama ini sebagai maksiat? Apakah kita membangga-banggakan, memulia-muliakan kemaksiatan kita sendiri selama ini? Inilah karena selama ini kita mengabaikan apa itu makrifat, selama ini kita mengabaikan apa itu tauhid, selama ini kita mengabaikan apa itu bertuhan, selama ini kita mengabaikan apa itu beragama hingga memahami tauhid, hingga memahami makrifat, hingga memahami bertuhan, hingga memahami beragama ala karepe dewe-dewe, ala iblis dan setan, ala golongane dewe-dewe, ala alirane dewe-dewe, ala agamae dewe-dewe. Akhirnya terkotak-kotaklah manusia dari awal, dari asal kotak yang satu. Dari awal kotak yang esa, dari awal kotak yang tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah karena kita selama ini mengabaikan yang terpenting daripada yang terpenting di dalam kehidupan ini, mengabaikan makrifat, mengabaikan bertauhid. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah, sedangkan di dalam hati kita yang kita esakan, yang kita tauhidkan, yang kita sembah, yang kita abdi, iblis dan setan di dalam hati kita, ya berupa diri kita sendiri, ya berupa hidup kita sendiri, ya berupa wujud kita sendiri, ya berubah kuasa diri kita sendiri. Inilah iblis dan setan itu, inilah hayawan itu, inilah api neraka yang membara-bara itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sangat amat nyata bagimu. Jadi bila setan iblis masih kita goibkan, masih kita tiadakan di dalam hati kita, kita tidak memahami siapa Abdul Halim ini, kita tidak memahami siapa yang kita esakan, yang kita tauhidkan di dalam dada ini adalah Abdul Halimnya, adalah iblis dan setannya, adalah hayawannya, maka selama ini kita akan tersesat jalannya menuju Tuhan yang satu. Tuhan di mana kita berasal, Tuhan di mana kita dicipta, Tuhan di mana kita dibuat, dan Tuhan di mana kita diwujudkan selama ini.
Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhiratnya pun akan semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya menuju Tuhannya di hatinya. Maknanya bila kita di dunia ini Allahnya masih gaib, Allahnya ndak wujud, bagaimana mungkin kita bisa mengabdi? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah? Bagaimana mungkin bisa kita haturkan sholat ini, ibadah ini, puasa ini, zakat ini, haji ini, korban ini, raya korban ini, hari raya korban ini, nyembelih sapi, menyembelih kambing ini, ku haturkan kepada Tuhan. Bila Tuhannya gaib di hati kita, bila Tuhannya tidak wujud di hati kita, mana mungkin kita bisa menghaturkan semua itu kepada Tuhan, melainkan kecuali selama ini hanya kita menghaturkan surat-surat kita, menghaturkan ibadah-ibadah kita, menghaturkan korban sapi, korban kambing kita, menghaturkan sedekah-sedekah kita, menghaturkan duha, tahajud, baca Quran, sholawatan, semua yang kita lakukan, yang kita rasa itu kebaikan-kebaikan kita, ternyata selama ini hanyalah diabdikan selalu, dipersembahkan selalu kepada iblis dan setan saja yang berupa diri kita. Inilah iblis dan setan itu, sehingga kita merasa bangga dengan apa yang sudah kita lakukan, sehingga kita merasa mulia dengan apa-apa yang kita amalkan. Itulah iblis dan setan, semakin beramal, semakin beribadah, semakin mengabdi ala iblis dan setan, ala hawa nafsu, ala ketika hanya diri kita yang ada, hanya diri kita yang wujud, yang diesakan hanyalah diri kita, yang ditauhidkan hanyalah diri kita, yang dimakrifati hanyalah diri kita. Sebanyak apapun amal ibadah yang kita lakukan sejak akil balik hingga setua ini, sesungguhnya semuanya hanyalah menjadi bara api neraka, jadi bahan bakarnya neraka hatinya, panas hati kita selama ini. Bukan untuk menyelamatkan kita, malah akan menyesatkan kita di hati kita, malah akan membakar-bakar kita di dalam hati kita selama ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu wujudnya setan selama ini. Karena kita anggap setan itu gaib, setan itu tak terlihat. Ternyata sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang sangat amat nyata bagimu. Siapa yang wujud di dalam hatimu? Siapa yang hidup di dalam hatimu? Yang wujud, yang hidup di dalam hati kita selama ini kan Abdul Halimnya. Itulah setan yang nyata itu. Selagi setan yang nyata ini ada, maka manusia jauh dari Tuhan, jauh dari agama Tuhan. Maka inilah manusia-manusia yang mempertuhankan dirinya di hatinya. Inilah manusia-manusia yang selalu dan selalu bermusuhan dengan Tuhan, manusia-manusia yang selalu tidak mau dituhani Tuhan, manusia yang tidak mau dihidupi oleh Tuhan, manusia yang tidak mau dikuasai oleh Tuhan. Siapa dia? Ya kita sendiri selama ini. Ketika kita duduk
tak mau kita dituhani Tuhan, maknanya di dalam hati kita tidak mau kita didudukkan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah menjadi Tuhan, merasa bahwa diri kita lah yang bisa duduk, kita sendiri yang bisa duduk. Bila ada orang yang mengatakan, bila saya mengatakan yang duduk itu bukan kamu tapi Tuhanmu, maka manusia pada rame, pada kacau. Kamu murtad Halim, masa Allah bisa duduk? Allah kan tidak bisa apa-apa. Inilah bagi manusia yang selalu mentauhidkan hanya dirinya di hatinya, mempertuhankan hanya dirinya di hatinya, memakrifati hanya dirinya di hatinya selama ini. Bila kita sadari selama ini kita belum masuk agama Allah, tapi kita masuk agama iblis. Apapun agama kita, selama kita masih wujud, selama kita masih ada, selama Tuhan tidak nyata dan tidak jelas bagi kita selama ini, tidak wujud bagi kita selama ini, ternyata kita masih di dalam golongan orang yang tersesat dari jalan pulang, tersesat dari jalan Tuhan, tersesat dari jalan Sang Pencipta. Akhirnya arwahnya, akhirnya rohnya gentayangan di dalam dunia yang sangat amat dicinta-cintainya selama ini, yang selain Allah. Ya, kita gentayangan di uang, gentayangan di harta, gentayangan di pangkat, gentayangan di jabatan, gentayangan di ilmu, gentayangan di amal, gentayangan di agama-agama yang kita peluk, gentayangan di amal-amal yang kita lakukan, gentayangan di apa yang kita inginkan, gentayangan di cita-cita kita, yang mana semuanya hanyalah urusan yang selain Allah. Disitulah roh kita bergentayangan, dan disitulah roh kita disiksa, diazab dengan api-api yang abadi, dengan api-api bara yang abadi, yang kekal selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Kapan selama-lamanya? Hingga waktu yang ditentukan. Selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan ketika diri kita masih belum ada iman, walaupun sebiji darah di dalam hati kita, yang tidak akan diangkat oleh para malaikat untuk dipindah ke surga. Sedangkan di dalam hati kita belum ada iman, ya tinggal di neraka terus abad dan abada hingga waktu yang ditentukan. Apa itu baiat? Apa itu syakaratul maut? Apa itu baiat? Dipaksa melepaskan semua hal-hal yang selain Allah di dalam hati kita ketika saat ajal menjemput. Itulah abad dan abada hingga waktu yang ditentukan, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Kita berkeliaran terus hati kita di dunia ini, tidak bisa pulang kepada Allah. Sedangkan malaikat mungkar nakir selalu dan selalu menanyai hati kita. Tapi kita, karena kita tidak bertuhan, ya tidak bisa jawab. Apakah rupa pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir di kuburan badan ini? Ketika kita sholat, kita ditanya, Halim, marrobuka? Siapakah Tuhanmu? Siapakah Tuhan yang menggerakkanmu? Siapakah Tuhan yang menghidupi kamu?
Siapakah Tuhan yang memberdirikan kamu? Siapakah Tuhan yang merukuk sujudkan kamu? Aku, Abdul Halim, tak bisa menjawab. Kenapa? Karena yang ku makrifati. Kenapa? Karena yang ku tauhidkan. Kenapa? Karena yang ku wujudkan. Kenapa? Karena yang ku hidupkan. Kenapa? Karena yang ku kuasakan di dalam hatiku hanyalah Abdul Halimnya sendiri. Mana mungkin aku bisa menjawab Allahu Rabbi, sementara yang kutuhankan sebagai Tuhan penguasa di dalam sholatku ini hanyalah Abdul Halimnya yang merasa bisa sholat, Abdul Halimnya yang merasa bisa ibadah, Abdul Halimnya yang merasa bisa baca Al-Quran, Abdul Halimnya yang merasa bisa berkata, Abdul Halimnya yang merasa bisa duduk, Abdul Halimnya yang merasa bisa ngopi, merokok, Abdul Halimnya yang bisa merasa bisa bekerja, bisa ke ladang, bisa nyiram kembang, bisa apapun yang kita lakukan sejak bangun tidur sampai tidur lagi, seolah-olah aku sebagai Tuhannya diriku sendiri, Abdul Halim. Lalu bagaimana mungkin aku bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir sementara di dalam hatiku mungkar terus, nakir terus kepada Tuhan yang telah menciptakan aku? Bagaimana mungkin aku bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, siapa Tuhanmu, sementara di dalam hatiku Abdul Halim aku mengingkari Tuhan terus di dalam lakuku, aku mengingkari Tuhan terus di dalam afalku, aku mengingkari Tuhan terus di dalam zatku, aku mengingkari Tuhan terus di dalam asmaku, aku mengingkari Tuhan terus di dalam sifat-sifatku. Zatku ku akui zatnya Abdul Halim saja yang ada. Asmaku yang ku ketahui hanyalah asmaku saja yang ada, Abdul Halim. Sifatku hanyalah aku sendiri yang punya sifat-sifat dohir dan batin. Sifat sabar, sifat marah, sifat meminta, sifat memberi. Hanyalah aku yang punya sifat, Abdul Halim. Sedangkan di dalam hatiku yang punya af'al, yang punya gawe, yang punya amal hanyalah diriku sendiri. Bagaimana mungkin Abdul Halim ini bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir? Marabbuka Abdul Halim? Ya ndak bisa jawab. Akhirnya ya di neraka terus abadan abada, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Akhirnya di dalam api yang membara terus. Akhirnya semua apa yang kulakukan ku bangga-banggakan, ku dewa-dewakan. Inilah yang dimaksud amal keburukan dibungkus dengan kebaikan. Amal Tuhan dibungkus dengan amal manusianya. Kenapa? Karena manusia selama ini mengabaikan makrifatnya, karena manusia selama ini mengabaikan ketauhidannya, karena manusia selama ini mengabaikan jalan pulang kembali kepada Tuhannya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang ditauhidkan hanyalah hayawan-hayawan saja di dalam hati kita yang tertera diabadikan di dalam ayat. Barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya di dalam hatinya, maka tidak akan lebih tinggi derajatnya daripada anjing, daripada babi, daripada celeng, daripada ayam, daripada sapi, daripada gajah, daripada buaya, daripada macan, daripada kera. Karena hayawan-hayawan yang kita lihat di dunia ini, macam-macam hayawan bermacam-macam nama, hakikatnya yaitu
diri masing-masing manusianya sendiri, itulah hayawan yang rendah derajatnya di sisi Allah itu. Itulah maknanya roh-roh manusianya yang mati dijadikan hayawan. Terbongkar sudah apa yang selama ini diceritakan banyak orang yang mati besok rohnya kadang dijadikan ayam, disembelih, kadang dijadikan kambing, dijadikan onta, dijadikan sapi dan sebagainya. Itulah yang saya katakan tadi, arwah-arwah yang gentayangan, arwah-arwah yang lengket hatinya kepada dunia, lengket hatinya kepada uangnya, lengket hatinya kepada amalnya, lengket hatinya kepada ilmunya, lengket hatinya kepada hal-hal yang selain Allah. Itulah arwah-arwah yang jadi hayawan. Karena selama ini saya Abdul Halim mengabaikan makrifat, mengabaikan tauhid la ilaha illallah. Selama ini kita mengabaikan tata krama di dalam bertuhan, tata krama di dalam beragama, sehingga kita selama ini hanyalah masuk agamanya iblis dan setan saja, meskipun nama-nama agama kita keren-keren, tapi keburukan dibungkus dengan kebaikan. Supaya apa? Supaya mudah iblis dan setan mencekik kita, agar mudah iblis dan setan mengadu domba umat manusia, agar di dalam dunia ini tidak ada amannya, agar di dunia ini tidak ada kemakmurannya, agar di dunia ini tidak ada kedamaiannya. Manusia selalu menjerit dan menjerit, meminta perlindungan kepada iblis dan setan dengan doa-doanya. Coba kita hayati doa-doa kita selama ini. Kita menghadap Allah apa menghadap setan? Kita menghadap Allah apa kita menghadap apa yang kita inginkan? Kita menghadap apa yang kita cita-citakan? Inilah bukti yang sangat amat nyata. Kita selama ini tidak pernah berdoa kepada Allah, tapi yang kita hadap hanyalah iblis dan setan. Yang kita hadap hanyalah diri kita sendiri. Yang kita hadap hanyalah keperluan, kepentingan, apa yang kita inginkan saja yang kita hadap di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita orang-orang yang sudah tersesat jauh dari jalan Allah. Itulah orang-orang yang buta mata hatinya, ya termasuk saya juga. Akhirnya hati kita keras melebihi kerasnya batu, ya jadi bahan bakarnya neraka, ya jadi bahan rohnya akhirnya terlantar, tersesat menjadi roh-rohnya hayawan yang tak berderajat sedikit pun di sisi Tuhannya. Tapi di dalam hati kita seolah-olah kita orang yang mulia, seolah-olah di dalam hati kita orang yang kaya raya, seolah-olah di dalam hati kita orang yang terhormat, seolah-olah di hati kita orang-orang yang makrifat kepada Allah. Semua itu hanyalah tersesatnya arwah-arwah kita, gentayangannya arwah-arwah kita dari Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lantas bagaimana cara bertuhan? Lantas bagaimana cara beragama? Lantas bagaimana kita supaya
bisa kembali kepada Allah. Lantas bagaimana agar kita tidak ditanyai oleh mungkar nakir lagi? Kenapa kok tidak ditanyai mungkar dan nakir lagi? Karena manusianya sudah mati, sudah tidak ada lagi, yang ada hanya Allah. Maka bagaimana mungkin mungkar nakir bisa nanyai kita? Wong kita tidak ada. Bagaimana mungkin yang tidak ada bisa ditanyai? Maknanya ketika kita sudah tidak ada lagi, yang wujud hanya Allah, mutu qoblal maut, maka mungkar nakirnya pun sudah hancur. Kenapa sudah hancur? Karena tidak ada yang mungkar lagi, karena sudah tidak ada yang wujud lagi, hanya Allah saja yang ada. Inilah cara bertauhid, inilah cara bermakrifat. Jadi hakikatnya orang yang sudah makrifat adalah orang-orang yang sudah tidak makrifat lagi. Bila Abdul Halim masih merasa makrifat di dalam hatinya, merasa mengenal Allah, merasa tahu Allah, hakikatnya apa bedanya dengan makrifatnya iblis? Apa bedanya dengan ketauhidan iblis? Sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimanakah caranya agar kita bisa kembali kepada Allah? Mari kita buka di dalam surat Toha. Surat Toha ayat yang ke-14. Mari kita pahami, mari kita hayati, baik agama apa saja yang mendengarkan kajian Uripi Allah ini, jangan alergi, jangan fanatik dengan bahasa Arab, jangan fanatik dengan orang Islam. Bagi orang-orang yang di luar Islam, jangan fanatik. Yang terpenting Anda memahami firman Tuhan yang telah menciptakan seluruh manusia dan apapun nama-nama Tuhan Anda. Mari kita simak. Agar apa? Agar kita semua bisa kembali pulang kepada siapa yang menciptakan kita, siapa yang menghidupi kita. Karena agama Tuhan adalah agama rahmatan lil alamin, agamanya seluruh manusia, tempat asal kita berada dan tempat asal kita kembali kepada Tuhan. Itulah agama Tuhan itu, itulah ma'rifatullah itu, itulah tauhid billah, itulah lillahi ta'ala itu. Di surat Toha ayat yang ke-14, mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, yang artinya sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Coba ayat ini dihayati, dipahami, ditafakuri. Saya baca 2 kali lagi. Artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Mohon dihayati, mohon ditafakuri. Ini ayat yang mutasabihat, yang tidak diketahui oleh semua manusia, termasuk saya. Saya hanya membaca saja. Silakan dihayati lagi, 1 kali lagi. Sungguh aku ini Allah,
tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Sadaqallahul azim. Mari kita buka, mari kita keder, mari kita hancurkan rahasia-rahasia yang selama ini membelenggu ayat-ayat Allah ini, sehingga manusia tidak bisa memahami Al-Quran dengan benar, sehingga manusia tidak bisa menafsiri dengan benar. Kenapa? Bagaimana mungkin manusia berada di dalam kebenaran, sementara yang ada di dalam diri manusia termasuk saya hanyalah fahsya wal munkar, selalu ingkar kepada Tuhannya. Coba kita pahami. Innani anallah, sungguh aku ini Allah. Ayo coba di dalam hati kita masing-masing, ya termasuk saya, kita sharing-sharing ini. Yang di dalam hati kita ini yang ada akunya Allah apa akunya diri kita? Akunya Allah apakah akunya Abdul Halim? Akunya Allah ataukah akunya nama-nama masing-masing diri Anda selama ini, wahai umat manusia? Kalau memang di dalam hati kita yang ada bukan akunya Allah, tapi yang ada hanya aku diri kita sendiri, yang ada hanya aku Abdul Halimnya sendiri, berarti aku ini Allah, berarti kita selama ini sudah ngaku-ngaku jadi Allah, tapi tidak sadar. Ayo coba dihayati, ayo coba ditafakuri dengan hati yang bersih. Sungguh aku ini Allah. Bila aku yang ada di dalam hati kita, aku masing-masing diri manusia kita, sesungguhnya seluruh manusia selama ini sudah ngaku-ngaku jadi Allah, ngaku-ngaku jadi Tuhan, ngaku-ngaku jadi Allah, ngaku-ngaku jadi Bapa, ngaku-ngaku jadi Romo, ngaku-ngaku jadi Gusti, ngaku-ngaku jadi Sang Hyang Widi dan nama Tuhan apapun namanya. Selama ini kita ngaku jadi Tuhan. Bila yang ada di dalam hati kita masih aku hawa nafsu kita sendiri, itulah akunya hayawan, itulah akunya iblis dan setan, ya termasuk saya sama. Kenapa? Karena seluruh manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh yang bernyawa pasti akan bertemu dengan kematian. Ya inilah aku ketika aku yang ada, ketika aku yang terjadi di dalam diriku Abdul Halim ini, masih akunya Abdul Halimnya, masih akunya diri Anda sendiri yang ada. Inilah yang dimaksud mati hatinya, keras hatinya, seperti kerasnya batu, melebihi kerasnya batu, hingga dijadikan bahan bakarnya neraka, hingga dibakar kita di dalamnya. Bisa dipahami, sahabatku? Kita lanjutkan artinya, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, bila di dalam diriku, diri Anda, diri kita semua, wahai umat manusia, bila aku yang ada di dalam hati kita masih akunya diri manusia kita, masih akunya nama Abdul Halimnya, masih akunya nama tiap-tiap diri Anda yang ada di dalam hatiku, di dalam hati manusia, maka tidak merasa, tidak terasa dan tidak disadari manusia selama ini sudah jadi
Tuhan dewe sudah mempertuhankan dirinya sendiri di dalam aku dirinya tanpa disadarinya, karena manusianya belum masuk Islam, karena manusianya belum masuk agama Tuhan, karena manusianya belum kembali ke rahmat Tuhan, belum mati husnul khotimah, tapi masih mati su'ul azab, su'ul khotimah, masih mati di dalam aku kemanusiaannya di dalam hatinya, ya maka akan ketakutan, dan ketakutan hidup di dunia ini, takut tidak kaya, takut tidak berhasil cita-citanya, takut dosa, takut dibully orang lain, takut disakiti orang lain, dan takut-takut itulah yang menyebabkan manusia jauh dari Tuhannya. Kenapa? Karena yang ada di dalam hatinya aku manusianya, karena yang dipertuhankan di dalam hatinya masih manusianya tersesat dari jalan Tuhannya. Mari kita lanjutkan. Ketika yang ada hanya aku, ketika yang jadi Tuhannya hanya aku, Abdul Halim, di dalam hatiku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Maknanya ingat terus di dalam hatimu itu bahwa diriku Abdul Halim. Sholatnya ya bisa mengingat Abdul Halimnya daripada mengingat Tuhannya. Kenapa? Karena yang jadi Tuhannya. Kenapa? Yang ditauhidkannya. Kenapa? Yang dimakrifatinya di dalam hatinya, di dalam hatiku masih aku sendiri yang wujud, aku sendiri yang ada, aku sendiri yang berkuasa atas diriku di hatiku. Maka semua sholat ibadah yang aku lakukan sebenarnya hanyalah untuk mengingat kebesaran Abdul Halime dewe, untuk kebanggaan Abdul Halime dewe, untuk kemuliaan Abdul Halime dewe, karena Abdul Halim telah menyembah Abdul Halimnya sendiri, karena Abdul Halim hanya mengingat hanya Abdul Halimnya sendiri di dalam hatinya. Berarti itu sholat apa maksiat? Sholat dibungkus dengan kemaksiatan, karena Abdul Halim tidak menyadari al-insanu sirri wa ana sirruhu, karena Abdul Halim jadi Tuhan yang tidak tahu rahasia Tuhan, karena Abdul Halim jadi sang penguasa di dalam hatinya yang tidak tahu rahasia sang penguasa yang menciptakan Abdul Halimnya. Jadi yang diingat, jadi yang disolati, jadi yang disembah hanyalah hawa nafsunya sendiri. Inilah yang dimaksud rasul-rasulnya iblis tidak sama dengan Rasulullah. Apa yang kita lakukan selama ini jauh menyimpang dari hati yang ada pada hatinya Rasulullah. Bagaimana mungkin kita bisa jadi umatnya Rasul, Rasulnya Allah? Bagaimana mungkin kita berkumpul menjadi nabi-nabinya Allah, sementara kita lebih cinta menjadi Rasulnya setan, nabinya setan, utusan-utusan setan, pesuruh-pesuruh hawa nafsu ni dewe. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi umatnya Rasulullah? Mimpi, berhayal saja. Kenapa? Karena mengabaikan makrifat, karena mengabaikan tauhid yang kita unggul-unggulkan, yang kita bangga-banggakan di dalam hati kita adalah syariat
Abdul Halimnya yang dijadikan berhala-berhala yang tinggi menjulang di dunia ini, sehingga disembah-sembah berhala itu, sehingga disembah-sembah Abdul Halimnya di dalam hatinya masing-masing. Nah, ini kan salah Tuhan, ini kan beda Tuhan, beda dengan Tuhannya Rasulullah. Di dalam Al-Quran diabadikan, Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Tapi di dalam hatiku Abdul Halim, mana mungkin Allah bisa melempar? Allah tidak wujud kok bisa melempar. Mana mungkin Allah bisa melempar? Allah tidak hidup kok bisa melempar. Mana mungkin Allah bisa melempar? Allah tidak kuasa apapun kok bisa melempar. Yang melemparkan hanya diriku Abdul Halim yang bisa. Yang melemparkan di dalam kekuasaan Abdul Halimku. Yang melemparkan di dalam kemauanku, kerentakku, aku yang bisa melempar. Bagaimana mungkin Allah dinisbatkan kepada aku? Bukan kamu yang melempar, aku yang melempar, kata Allah. Muhal, khayal, murtad. Kata kita selama ini kan begitu. Seolah-olah hanya kita yang bisa melempar. Seolah-olah Abdul Halim yang bisa melempar. Sementara Allah tidak bisa apa-apa. Kalau Allah tidak bisa apa-apa, buat apa kita cari? Kalau Allah tidak bisa apa, buat apa kita sembah? Kalau Allah tidak bisa apa-apa, buat apa kita abdi? Inilah iman dan agama yang hayalan. Karena Abdul Halim hanya menghayal dirinya sendiri sebagai Tuhan. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Sementara di dalam hati Abdul Halim yang ada hanya Abdul Halimnya sendiri. Jadi beragama dan bertuhannya imajinasi, hayalan, halusinasi saja. Selama ini ia beda dengan Tuhannya Rasulullah. Jadi kalau ingin menjadi umatnya Rasulullah, ya pertuhankanlah Tuhan yang dipertuhankan oleh Nabi Muhammad. Jangan mempertuhankan Tuhan yang disembah syaitan. Jangan mempertuhankan Tuhan yang disembah iblis. Siapa? Awake dewe. Jadi aku ni nafsune dewe. Tapi kalau mempertuhankan Tuhan yang menciptakan, yang mengutus, yang merasuli, yang menyuruh Nabi Muhammad hingga Nabi Muhammad bisa melempar, akhirnya Muhammad, bukan kamu yang melempar lo ya, aku yang melempar. Kamu diam-diam wae, kue menengo wae Muhammad. Itulah Tuhannya Rasul-Rasul Allah. Itulah Tuhannya Nabi-Nabi Allah. Itulah Tuhannya para kekasih Allah. Sehingga kondisi hatinya para kekasih Allah adalah innal awliya la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut di dalam hatinya, bahkan tidak merasa bersedih hatinya. Kenapa? Karena yang ada bukan aku manusianya lagi. Karena yang ada hanya akunya Allah. Inilah yang dimaksud innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Maknanya apa solat itu? Jejekno, tegakkan, bukan mengerjakan solat. Tegakkan di dalam hatimu, tegakkan di dalam hidupmu bahwa hidup itu aku, kata Allah, bukan hidupmu Halim. Itulah yang dimaksud sholat itu. Karena
kita selama ini mengabaikan makrifat, karena kita selama ini mengabaikan tauhid, yang kita unggul-unggulkan, yang kita dewa-dewakan, yang kita junjung tinggi hanyalah syariat saja, maka kita tidak mengerti makna hakikat sholat itu sendiri. Sholat 5 waktunya tidak nyembah Allah, tapi nyembah aku nih dewe-dewe. Ya tersesatlah manusia, termasuk saya. Kenapa? Karena kita ogah masuk awaluddin ma'rifatullah. Akhirnya kita tidak bisa membaca diri kita sendiri. Akhirnya kita sukanya membaca orang lain. Akhirnya ya debat-debatan terus, raono gunane. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk melatih ini semua hanya dengan jalan perang dan perang terus, memerangi keberadaan aku manusianya di dalam hati kita untuk ditetapkan dengan agunya Allah. Jadi bagi para sahabat-sahabatku pendengar channel Uripe Allah, jadi untuk agar cepat tol melewati jalan ini, carilah guru yang bisa membimbing hati Anda. Ustadz, kiai, habaib, para alim ulama, siapa saja yang menurut Anda bisa mengantarkan Anda secara kilat tol kepada Allah, kepada tauhid billah, kepada ma'rifatullah sebelum nyawa Anda dipanggil paksa, sebelum datangnya syakaratul maut. Cepat cari-cari guru untuk membimbing hati Anda. Jangan sok makrifat, jangan sok paham. Yang membaiat aku, yang menjadi mursyidku kan hanya Allah. Jangan sok makrifat. Itulah makrifat, kesesatan jadi bungkus makrifat. Kenapa? Yang paham masih manusianya. Banyak orang-orang yang begitu, sok makrifat, ora butuh pembimbing, ya akhirnya makrifatnya makrifat iblis. Apa bedanya dengan iblis? Alhamdulillah, jadi carilah guru pembimbing agar terbimbing, agar Anda tidak salah melangkah di dalam kehidupan ini. Bila tidak Anda mencari guru pembimbing, percuma pemahaman Anda hanya untuk debat-debatan saja, raono gunane. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sampai di sini dulu kajian ini, semoga saya khususnya dan semoga kita semua memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.